Tuntutan pidana 2 tahun penjara. Pertanyaannya, ini siapa yang lapor ya? Adalah vendor-vendor yang kalah. Nah, vendor yang kalah yang di dalamnya kepunyaan tanda kutip oknum pemerintahan. Nah, terus dia bilang, ih kalau di saya itu murah tuh Pak. Nggak mungkin video gitu 30 jetong. Kalau di saya cuma 15 jetong. Wah, dia markup harganya keterlaluan. Tuh dia korupsi. Amsal si Tepu ini, jangan karena namanya si Tepu, Bapak kira dia penipu ya. Bapak percibal kami. Oh, ada suara-suara menyanyi. Adi lengah berada bagai. Tuntutan dari jaksa ini menyebutkan bahwa ini kok ada biaya ide, biaya edit, ini harusnya 0. Maaf nih Pak, Bapak ke fotokopi, ngedit foto KTP aja ngedit nih, bayar tukang fotokopi, jasa ngedit ya, bukan cuma ngeprint doang gitu. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Maling teriak maling nih, videografer dituduh korupsi dan rugiin negara 200 juta. Sama siapa? Sama oknum koruptornya kayaknya ya. Waduh, negara apa ini coy? Dia ini videografer yang dibayar 30 juta satu kali video untuk sebuah video desa. Nah, tapi dia dituduh jadi koruptor, markup harga. Sampai kerugian negara 200 juta rupiah. Kok bisa ini loh? Padahal bukan dia bukan ASN loh. Jadi makanya nih banyak banget pekerja seni yang bilang hati-hati kalau punya kerja sama tanda kutip dugaan pemerintah yang bandel ya. Takut-takut kita jadi kambing hitam guys. Waduh, seperti yang dialami oleh si Amsal si Tepu ini. Dia adalah videografer yang waktu Covid 2020 sampai 2022 itu punya tender, nah deal sama beberapa kepala desa, nah untuk membuat video tentang desa. Nah satu video itu 30 juta rupiah dan ada sekitar 20 video profil desa. Nah dan kerugian dari negara yang dituduh ke Amal si Tepu ini itu sekitar 200 juta dan dia harus dipenjarui dan juga harus bayar kembali ke negara. Masalahnya pertanyaannya, siapa yang ngelaporin ini? Nah, Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. ini udah guys, lagi Saya nangis cuma guys. seorang pekerja ekonomi kreatif. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah. Atau justru semata-mata dengan segala cara, hanya ingin agar saya dihukum. Videografer, saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Nah, itu deh guys. Jadi setelah pekerjaan selesai, dia itu dibayar ya dan dituduh untuk melakukan markup harga. Padahal dia adalah vendor. Nah, pertanyaannya ini siapa yang lapor ya? Kalau Lesko lihat di sini ya, Lesko curiganya ya. Itu adalah vendor-vendor yang kalah. Nah, vendor yang kalah yang di dalamnya kepunyaan tanda kutip oknum pemerintahan. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau yang curang-curang itu kan gitu. Takutnya seperti itu. Misalnya Let's Go punya tender nih, kita ikut tender. Oh, ternyata video Let's Go yang didapetin dapat berapa satu kali video, satu video desa itu 30 juta. Terus vendor yang kalah, nah mungkin vendor yang kalah ini yang punya ownernya adalah ASN juga oknum di sana gitu. Terus dia bilang, ih kalau di saya itu murah tuh Pak. Nggak mungkin video gitu 30 jetong. Kalau di saya cuma 15 jetong. Wah, dia markup harganya keterlaluan. Tuh dia korupsi. Apa seperti itu ya? Nah, curiga-curiga itu kayak gini. Ada oknum dari pemerintahan yang bermain. Dan juga ada mungkin vendor-vendor yang kalah. Nah, dan ini kan tahun 2020 sampai 2022. Nah, setelah tahun tersebut, kasus ini mencuat. Nah, video-video profil desa katanya dibuat lagi dengan vendor yang berbeda. Nah, tapi tuntutan jaksa terhadap si Amsal si Tepu ini, jangan karena namanya si Tepu, Bapak kira dia penipu ya. Ya kan, sebetulnya namanya aja Amsal si Tepu, dia menipu kita nih. Wah, jangan seperti itu, Pak. Jadi soalnya dia bilang di tuntutan jaksa bahwa ada namanya editing, terus abis itu ide, itu kok kena harga, kena cas gitu. Harusnya itu semua 0 rupiah.
itu kena cas sampai 5 jutaan. Tapi kalau kalian belum lihat videonya Amsal yang tentang profil desa, kita lihat bareng-bareng ya. Ini videonya, menurut kalian video ini cocok nggak harga 30 jetong gitu? Adik Gunda. Oh, ini dia guys, shot pakai drone. Tanah papa percibal kami. Oh, ada suara-suara menyanyi. Adi lengah beranda bagai dadeleng sinabun. Oh, ini untuk COVID ya, terlihat desa-desa yang mungkin terbengkalai gitu ya. Dadeleng sinabun enggak pintar kalau kami kerina. Shot-shot sinematik. Itu dekat ingin keluar. Baru kita kan lanai tak kami si manukurun pai. Lanai tas kami krina Tuhan kibal luka. Oh, beauty shot. Gara-gara dalam sinawunda ay. Nah, sini juga pakai drone lagi. Sini udah mulai colorful ya gitu. Sigarang-garang Simalang. Sigarang-garang Alam Simalang. budaya nan subur di Katulistiwa. Desa Sigarang-garang adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kentang dan memiliki keindahan-keindahan alam. Nah, itu dia sedikit cuplikan dari videonya Amsal ini ya. Menurut kalian 30 jetong termasuk mahal atau worth it nih untuk ukuran video gini ya? Kalau menurut Let's Go, tergantung brandnya ya. Nah, itu tergantung brandnya. Karena kalau si Amsal si Tepu ini punya brand yang cukup oke gitu, 30 jetong menurut Let's Go nggak masalah gitu. Karena Let's Go kan juga dulu videografer ya, fotografer wedding gitu. Jadi untuk skill Let's Go pertama-tama di bawah dulu ingat banget harga 700.000. Let's Go 700.000, terus naik ke 1,5 juta, tuh naik ke 3 juta, naik ke 5 juta, naik ke 7 juta. Yang paling besar Let's Go dapat ya di 15 juta untuk Let's Go sendiri gitu. Let's Go sendiri sama satu asisten. Nah, untuk Let's Go sendiri ya pada saat jaya-jayanya. Sekarang kan masa belangsak-belangsaknya. Itu 15 juta sendiri loh. Ini 30 juta dia pakai drone loh. Let's Go 15 juta itu nggak pakai drone gitu. Tapi memang klien Let's Go itu bule-bule gitu waktu itu. Dan ya lebih banyak di wedding gitu. Tapi kalau company profile memang harganya lebih mantap ya. Biasanya 15 juta, 10 juta gitu. Nah, kalau lihat dari sini adalah dia membuat profil desa ya. Profil desa itu butuh research guys. Yang pertama dia butuh mungkin kru yang lumayan banyak. Terus yang kedua adalah biaya produksi. Itu ada drone-drone beberapa kali lagi. Ya satu hari drone aja mungkin bisa 5 jutaan satu hari ya gitu. Satu hari itu bisa 5 jutaan, bisa 7 jutaan. Apalagi di zaman itu 2020-an gitu. Mungkin pilot drone di kampung itu tidak sebanyak sekarang gitu. Dan harga drone juga di zaman itu juga lebih mahal. Jadi yang pakai drone itu memang bonafit lah. Nah, terus dia di awal itu udah ada nenek-nenek yang ngomong, yang bernyanyi itu kan ekstras juga ya. Kalau ekstras itu juga perlu dibayar. Ada voice over juga perlu dibayar. Biasanya voice over yang bagus, apalagi pemerintahan, itu range-nya harganya 3 jutaan sampai 5 jutaan gitu. Mungkin 30 juta ini udah paket lengkap. Apakah worth it? Menurut Let's Go worth it ya, karena dia masuk ke desa guys. Nah, Let's Go 15 juta aja di di hotel ya, di resort. Dia 30 juta harus masuk ke desa dulu. Kita nggak tahu di sana desanya kayak apa. Apalagi 2020 kan masih baru-barunya COVID ya. Protokolnya gimana, logistiknya kayak apa, makanannya gimana. Nah, biaya-biaya rapid test, biaya-biaya tes dan yang lain-lain, vaksinasi dan lain-lain. Nah, itu mungkin termasuk dalam 30 jutanya dia. Tapi yang bikin nggak kepalang pikir adalah di mana tuntutan dari jaksa ini menyebutkan bahwa ini kok ada biaya ide, biaya edit, ini harusnya 0. Maaf nih Pak, Bapak ke fotokopi ngedit naskah aja weh. Ngedit foto KTP aja ngedit nih, bayar tukang fotokopi, jasa ngedit ya, bukan cuma ngeprint doang gitu. Apalagi untuk buat dana desa. Nah, Apanya yang di markup? Ide, clip on atau mikrofon, cutting, editing, dan dubbing.
Saya memberi satuan harga terhadap kelima item itu dengan totalnya 5,9 juta rupiah. JPU bilang itulah besaran nilai markup-nya. Mestinya berapa ukurannya? JPU bilang mestinya 0. Loh, kenapa 0? Waduh. Kalau 0 itu bermakna tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Padahal ada kerjanya. Meski sudah dipantah dan dibuktikan tidak benar dalam proses persidangan, JPU tetap ngotot memakai sebagai satu-satunya dalil membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Tidak ada yang lain, cuma ini. Wah, itu dia guys. Jadi dia dituntut karena ada biaya ide, biaya dubbing, biaya clip on, biaya segala macam itu 5,9 juta rupiah. Itu yang disebut korupsinya, markup-nya. Karena menurut JPU bilang ini seharusnya total 24 juta, 100 ribu. Kamu markup ya lagi 5 juta gitu dia bilang. Harusnya di 0 gitu. Nah, ini ada ya. Dalam pleidoinya, Amsal menyoroti 5 item pekerjaan yang menurut JPU adalah bentuk markup. Ini pekerjaannya ada loh. Ini bukan seperti markup lem ibon dulu di Jakarta kalian ya. Dia bilang konsep atau ide, ada clip on, ada cutting, editing dan dubbing gitu. Itu adalah 5 konsep yang harusnya tidak ada biayanya. Padahal menurut dari Amsal itu ada biayanya karena kerjaannya ada. Orang yang cutting ada, orang yang ngedit ada, orang yang dubbing ada, orang yang mikir ide konsep alias mungkin dia sendiri ya, itu juga ada. Produser kita bilangnya biasanya ya. Produser, scriptwriter gitu. Mungkin ada di sana ada DOP, PIC, banyak lah gitu. Nah, ini yang jadi salah satu tuntutan kenapa dia bisa dituduh jadi korupsi. Nah, pertanyaan yang paling besar kan siapa yang ngelaporin gitu loh. Maksudnya kok laporannya bisa diterima gitu. Nah, menurut Let's Go kalau laporan-laporan orang biasa ya nggak bakal diterima. Tapi curiga Let's Go adalah orang yang memang sebelum-sebelumnya ini menang tender mulu. Menang tender mulu jadi dapat bagian mulu gitu. Dan pasti biasanya menang tender itu dugaannya ya oknum-oknum yang memang kerja di pemerintahan juga. Mungkin dia, oke, kamu dapat 30 juta bagi dong. Kok nggak ada bagi-bagian ini ya gitu. Kalau nggak ada bagi-bagian, kita laporin aja lah. Ini di tempat saya nih, wah, video kayak gini cuman 15 jetong gitu. Dia markup-nya kelewatan mah gitu sama pemerintah. Nah, padahal kalau setahu Let's Go juga pernah kerja di salah satu stasiun TV swasta ya. Memang sebenarnya anggaran pemerintah ini yang paling besar nih kalau buat video, TVC, apalagi buat greeting. Kalau zaman dulu sering banget tuh kalau di TV kalian lihat ada greeting dari wakil apa, bupati apa, gubernur apa gitu tuh, malah harga greetingnya itu gede-gede guys gitu. Harga budget greetingnya itu gede-gede walaupun hasilnya ya sih gitu. Tapi dari pemerintahan dia nggak pelit sama duit gitu biasanya. Kalau kalian lihat ini ada ahli IT yang ikut perhitungan kerugian negara. Tidak pernah di PAP katanya. Ahli IT yang menyebutkan ini ya. Tidak pernah hadir di persidangan, nggak ada lampiran perhitungannya di LHP, ahli IT dan auditor tidak mengetahui adanya biaya ide, konsep, clip on, mikrofon, editing, dubbing, dan lain-lain di dalam RAB. Mereka menghitung biaya cutting, editing, dubbing, clip on itu semuanya 0 gitu. Nah, ini ada, padahal ada rinciannya ya gitu. Ada production, video design, talent, conception, ada full vintage script, DSLR, drone, pakai DJ Phantom 3 Pro gitu, clip on. Ini harganya semua ada yang 900.000 clip on. Mahal juga sih. Cutting 1 juta ya gitu, motong-motong doang gitu ya gitu. Bukan doang sih, motong ya gitu. Editing 1 juta, dubbing 1 juta. Nah, masalahnya video profile siapa namanya di company ini kemungkinan bisa jadi editingnya sama cuttingannya sama dubbingnya itu pakai freelance semua gitu. Bisa jadi kan? Jadi makanya dia ada biaya 1 juta. Dan ngedit 1 juta untuk video desa menurut Let's Go ya yang pernah kerja jadi videographer itu normal dan termasuk murah menurut Let's Go. Karena Let's Go ngedit reels aja nih, reels weddingan reels ya. Kalau Let's Go udah nge-shoot kan ada weddingan reels itu Let's Go bayar ke freelance yang ngedit itu 1 menit guys 700.000. 1 menit 700.000 ngedit gitu. Jasa ngedit 700.000 di zaman tahun 2000 ya sekitar sama lah 2020-an 2019-an sekitar segitulah gitu. Dubbing ya seperti Let's Go bilang tadi, ini dubbingnya 1 juta. Let's Go tadi bilang 3 jutaan, 5 jutaan. Murah dia dubbing 1 juta. Siapa yang kamu tipu dia? Harusnya kamu kasih 5 juta nih dubbingnya, woi gitu. Aduh, harusnya kurang itu 30 jetong. Nah, tapi mungkin karena
dia punya 20. Nah, 20 desa yang harus dia syuting itu nominalnya sangat besar ya. Mungkin sekitar 600 jutaan lah. Nah, berarti kerugian negara yang dia dituntut adalah sama dia adalah 200 jutaan. Minta dikembalikan ke negara dan denda dia 50 juta. Dan harus dipenjarong lagi 2 tahun. Nah, double kill nggak bro? Double kill. Di sini lucunya adalah 20 kepala desa ini itu jadi saksi di tempat persidangannya dia ya. Dan 20 kepala desa ini bilang, nggak apa-apa pak, emang udah deal harinya segitu. Ya kan? 20 kepala desa udah deal harinya segitu, terus apakah puas dengan video yang dibuatin sama Amsal si Tepu ini? Walaupun namanya si Tepu, tapi dia bukan tukang tepu. Nah, 20 kepala desa ini bilang, puas, bagus kok, mantap gitu. Ya kan, klien puas. Makanya dananya cair, dibayar. Masalahnya siapa yang nggak puas dengan pekerjaannya si Amsal ini? Ide konsep gitu. Wah, itu memang mahal guys. Dan kalau kalian tahu ya, itu kalau Fuji, Fuji itu dibayar, Lesko pernah lihat di TikTok ya, kalau nggak salah Fuji itu dibayar sama brand namanya, kalau nggak salah es teh ya, 1 kali video itu 100 juta juga. 1 kali video nggak pakai sinematik loh. Taruh kamera depan, Fuji makan brand, endorsement, 100 juta itu. Ini video desa. Wow. Tapi hal ini sudah disikapi oleh Komisi 3 dan akan menggelar RDPU ya, kasus videografer Amsal si Tepu ini guys. Rilisnya ada di tanggal 1 April nanti. Nah, itu berarti lusa ya. Itu kita lihat apakah dia gong masuk ke penjara dengan tuntutan 2 tahun karena diduga kasus korupsi. Dan nggak cuman itu ya, si Amsal ini juga diintimidasi guys. Pernah dikasih brownies coklat. Nah, kalian bingung nggak? Jadi kejadiannya tuh Amsal ini katanya lagi di tahanan ya. Terus dia didatengin sama beberapa orang dari pihak kejaksaan. Nah, kayaknya dikasih sogoan guys. Sogoknya mungkin kirain dikasih duit gitu ya, dikasih, ya kamu ngaku aja nanti kita bebas gitu. Gampang lah, aku bayar 50 juta lah gitu. Kirain gitu ya. Ternyata dikasih sogoan guys. Dan intimidasi, itu lambang intimidasi ya. Dikasih satu kotak kue brownies guys. Katanya si orang ini ya, itu bilang ke Amsal, ini terima ya, ini dari pimpinan kami gitu. Kamu udah nggak usah ribut-ribut lagi ya. Kamu terima aja proses hukum, nanti kami bantu gitu. Maksudnya apa? Nanti kami bantu kasih kopinya. Ini browniesnya dulu gitu, nanti kami bantu kasih kopinya ya. Kamu terima aja ya gitu. Dan karena ketakutan si Amsal ini nggak makan browniesnya, dia nolak ya, tapi dikasih ke tahanan lain. Dia takut tapi ngasih ke tahanan lain. Kalau ada racunnya kan kena tahanan dong kalau ada. Dia ngerasa itu bukan bentuk kebaikan, tapi upaya buat dibungkam melalui perbuatan yang nggak dia lakukan. Nah ini, wah, sebenarnya Pak Prabowo kalau dengar ini harusnya marah ya. Harusnya dia tegas ya gitu, sikat-sikat yang koruptor-koruptor kayak gini ya. Itu dia guys, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kasih pendapat kalian di bawah. Apakah kalian berani mengambil pekerjaan dari pemerintah? Kalau Let's Go dulu, ambil sih, itu ambil ya gitu. Tapi memang ada beberapa oknum yang setelah ngedilin kan gitu, biasanya dia nelpon minta dong, minta jajan dong gitu. Tapi kita kasih gitu, duit jajan, duit rokok gitu, karena kan nggak tahu juga gimana cara nolaknya tuh, nggak boleh pak tuh. Ini udah dulu banget ya gitu, terus gue udah nggak main video-videograferan lagi gitu. Itu dia, bisa sampaikan, terima kasih banget atas pendapat kalian, tulis di kolom komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys, bye.